Bab 890. Ingat janjimu. Begitu tahu Merlin Duanmu telah dibawa pulang oleh Zaiden Duanmu dan dimarahi oleh Obama Duanmu, George Kiao merasa sangat girang. Akhirnya wanita licik itu menerima hukuman yang setimpal. Tapi kemudian, ia kembali merasa muram. Bagaimanapun, ia adalah wanita yang dicintainya selama beberapa tahun ini. Selama ini, ialah bintangnya, ia selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Tapi, kesetiaannya telah disia-siakan dan diinjak-injak olehnya. George Kiao meraih ponselnya untuk mengecek jam, sudah hampir malam. Ia menggulir daftar kontaknya dan mendapati tak ada yang bisa diajaknya mengobrol. George Kiao juga merasa sangat kehilangan. Selama ini, ia tak mempunyai satupun teman dekat. Yuchi si bajingan itu, hanya mengobrol dengan dingin tiap kali meneleponnya. Ia adalah teman yang bisa diajak bertukar pikiran, tapi tak bisa diajak mengobrol dari hati ke hati. Setelah berpikir sejenak, akhirnya George Kiao memutuskan pergi minum-minum sendiri. Ia menyetir mengelilingi restoran-restoran yang menjual berbagai macam makanan. Tiba-tiba, seorang gadis terlintas di pikirannya. Ia makan dengan ekspresi penuh haru, menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Kau sungguh baik. Sebaiknya mengundangnya makan." Lagi pula, hanya ialah yang memuji dirinya sangat baik saat sedang makan. 15 menit kemudian, Lori Luo tiba di restoran, dan setelah memberitahu pelayan, ia diantarkan ke sebuah ruangan. Begitu masuk, tercium aroma yang lezat. Meja besar itu dipenuhi makanan yang menggugah selera. Dan George Kiao duduk di tengah makanan-makanan itu. Saat ini, George Kiao bahkan tampak lebih mempesona dibandingkan pria tampan manapun. Lori Luo segera menghampirinya, meletakkan tasnya, dan bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba mengundangku makan malam? Kau sudah tiba?" George Kiao mendongak menatapnya dan berkata, "Suasana hati paman sedang baik, dan paman merindukanmu, maka mengundangmu makan. Tapi, banyak sekali, bisakah kita menghabiskannya? Tenang, makan saja pelan-pelan, tak habis juga tak apa." Ia butuh seseorang untuk menemaninya hari ini, dan Lori Luo adalah pilihan yang sempurna. Melihatnya sangat dermawan, Lori Luo bertanya, "Jika tak habis bolehkah aku membungkusnya?" "Boleh." Lori Luo merasa sangat girang, "Terima kasih." Ia meraih sumpitnya dan mulai makan. George Kiao menatapnya, setiap melahap makanannya, wajahnya tampak girang, lalu tampak terharu, dan ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Makanan restoran ini enak sekali, George Kiao, kau memang sangat baik." Ia lagi-lagi memujinya. Selama diberi makanan enak, Lori Luo langsung menjadi orang yang berbeda. Saat teringat penampilan garangnya dulu, George Kiao tak dapat menahan diri untuk mengoloknya, "Benarkah? Seenak apa?" Dengan mulut penuh makanan, Lori Luo bergumam, "Sangat enak, terenak di dunia." George Kiao tertawa, "Kalau begitu, puji aku. Jika kau memujiku dengan baik, sebulan ke depan, aku akan mentraktirmu setiap hari." Hanya memujinya bukan hal sulit bagi Lori Luo, tapi ia tak suka menjilat, maka ia berkata, "Meskipun imbalan ini sangat menggoda, tapi aku tak mau memujimu tanpa ketulusan." Mendengarnya, senyum George Kiao sirna, ia tak menyangka Lori Luo akan berkata seperti itu. Ia memicingkan mata, "Kau serius? Apakah aku benar-benar tak punya kelebihan?" Ia langsung tampak muram. Lori Luo merasa bersalah dan segera berkata, "Sebenarnya, kau juga punya kelebihan." George Kiao yang sudah kecewa hanya tersenyum getir, "Iyakah?" Awalnya ia merasa, Merlin Duanmu sungguh bodoh karena tak menghargainya, tapi perkataan Lori Luo tadi seolah menyadarkannya. Apakah ia benar-benar tak berharga? Lori Luo mengangguk, "Tentu saja, semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Meskipun aku sering mendengar cerita tentangmu dari orang lain, tapi setelah beberapa kali bertemu, aku menyadari, kau juga punya kelebihan. Kalau begitu katakan,
apa kelebihanku? Tulus, menurutku, kau memperlakukan orang lain dengan sangat tulus. Tahukah kau betapa sulitnya mendekati Audrey? Karena kami sama-sama orang China, aku ingin mendekatkan diri dengannya, tapi ia sangat mudah was-was, maka aku hanya bisa menggunakan ketulusan untuk menggerakkan hatinya. Melihat ia bisa menganggapmu sebagai temannya telah menunjukkan bahwa kau pasti orang yang tulus. Dan yang terpenting, Lori Luo terdiam sejenak, seolah ragu, lalu akhirnya mendongak menatapnya dan berkata, kau sangat simpatik. Simpatik. Lori Luo menunduk, tampak lebih muram, aku tahu, sebenarnya kau mengundangku makan karena kasihan padaku. Kau bilang akan mentraktirku dulu, dan nanti setelah punya uang saja baru aku balas mentraktirmu, ini hanya agar aku tak merasa sungkan. George Kiao terkejut, tak menyangka Lori Luo menyadarinya. Awalnya, ia hanya mengundangnya makan untuk menemaninya, lalu setelah melihatnya sangat terharu bisa makan enak, ia merasa kasihan dan bertekad untuk lebih sering mengundangnya makan. Tak disangka, Lori Luo menyadarinya. Terima kasih, Lori Luo mendongak menatapnya dengan ekspresi serius. Dulu kukira kau penuh kepalsuan, tapi kini aku sadar, aku tak boleh menilaimu dari cerita orang lain. Mereka hanya melihatmu dari satu sisi, bukan secara keseluruhan, maka tak boleh menilai seseorang hanya dari satu cerita. George Kiao tertegun. Setelah cukup lama tertegun, ia baru menyadari, gadis ini sedang menghiburnya. Ia merasa sangat terharu. George Kiao melihatnya menatapnya dengan ekspresi serius, matanya yang berkaca-kaca mengerjap, sosoknya tiba-tiba tampak jauh lebih cantik dan mempesona. George Kiao melamun. Saat tersadar dari lamunannya, ia mengumpat dalam hati. Seorang gadis seperti Lori Luo jelas bukan tipenya. Yang disukainya adalah wanita seperti merlinduanmu, tapi kenapa barusan ia merasa, Lori Luo juga sangat cantik? Memikirkannya, George Kiao menggaruk hidungnya, apakah ia berhalusinasi? Sudahlah, jangan banyak bicara lagi, meski kau tak memujiku pun, aku tetap akan mentraktirmu, makanlah. Lori Luo terbelalak mendengarnya, benarkah? Kenapa tak bilang dari tadi? Jika kau bilang sejak tadi, aku takkan repot-repot memujimu, kata Lori Luo. Lori Luo menggelengkan kepala dan lanjut makan, lalu kembali mendongak dan berkata, ingat janjimu. Tiba-tiba George Kiao ingin menarik kembali perkataannya tadi. Meski ia tak memujinya dengan tulus, jika ia sudah telanjur mengatakannya, seharusnya biarkan saja. Kenapa ia tak membiarkannya senang barang sebentar saja? George Kiao merasa sangat terluka. Ini jauh lebih menyakitkan daripada putus cinta. Tapi, rasa muramnya tadi telah sirna. Bersambung.